diajarin nama Ustadz la ilaha illallah, itu yang mau meninggal nggak bisa itu, cuma bilang gaduh, la ilaha illallah gaduh. Ini akhirnya Ustadznya bingung, nanya ke anaknya geleng kepala, nanya ke tetangganya nggak tahu, begitu nanya ke istrinya, Ustadz gak usah bingung, suami saya diajarin la ilaha illallah yang disebut cuma gadung, sholat gak pernah, puasa apalagi, duduk di majlis taklim alergi, kerjaannya calo bis di kampung rambutan jurusan Pulau Gadung. Jadi bagaimana akhir kehidupan melafadzkan la ilaha illallah kalau saban hari jauh dari Allah, yang disebutin cuma gadung, gadung, gadung. Ini kata Nabi, matan nasa bi'adadihim warajaihim, orang meninggal dunia sesuai kebiasaan hidupnya dan harapannya kepada Allah. Orang luar negeri namanya Moncelli, tiap kali balapan di sirkuit, meninggal dunia lagi balapan. Kemudian ada orang luar negeri tiap hari nyelam ke laut dengan program di televisi judulnya The Animal, itu meninggal dunia di dasar laut kena racun ikan pari. Muadzin Masjid Agung Solo 12 tahun jadi muadzin, tiap waktu sholat azan, waktu sholat azan, meninggal dunia lagi azan sholat subuh setelah mengumandangkan la ilaha illallah. Saya takut orang Gunung Sari meninggal dunia habis mancing, saudara. Ini tidak menutup kemungkinan kalau setiap hari kerjaannya mancing, ya, meninggal dunia mau mancing, lagi mancing atau habis mancing. Jadi rumah tangga bahagia itu rumah tangga yang eling kepada Allah kapan aja, di mana saja dia ingat kepada Allah. Insya Allah keluarga yang baru Neng Sinta dan Kang Abdul, insya Allah keluarganya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang kedua, wa qalbun syakirun. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang selalu syukur hatinya terhadap nikmat Allah. Kapan kita tidak mendapatkan nikmat Allah? Ditantang kita oleh Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya jika kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan, la tuhsuha, kalau kata orang Betawi, sampai botak sariawan kagak bakal mampu kita menghitung nikmat Allah. Karena begitu banyak nikmat Allah, nggak perlu kita ngitung-ngitung nikmat Allah. Yang penting bagaimana cara mensyukuri kita terhadap nikmat Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengkategorikan syukur adalah as-syukru sarful abdi dami'an ma'an amallahu lima khuliqa li ajri. Syukur adalah mampu mendayagunakan potensi yang ada dalam dirinya untuk pengabdian kepada Allah. Jadi suami Kang Abdul bersyukur kepada Allah, dia akan jadi suami imam teladan dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi teladan istrinya, jadi teladan anak-anaknya. Siapa? Kang Abdul. Kenapa? Karena syukur terhadap nikmat Allah, dia menjadi seorang suami yang soleh. Insya Allah. Kemudian jadi istri syukur terhadap nikmat Allah, insya Allah akan jadi istri soleha. Istri soleha mah gampang, cirinya kata Nabi ada 3. Yang pertama, idza nazarta sarratka, apabila dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suami. Jadi kalau ciri istri soleha itu, bapak melihat istri bapak senang. Karena ada bini istri itu yang senyumnya tuh kalau tanggal muda, begitu tanggal setengah tua itu mukanya udah kayak ada tai kucing sama kukusan, udah monyong asem lagi. Ada yang begitu di sini? Ada enggak? Mana orang? Ya. Jadi itu syukur jadi istri. Makanya jadi istri itu dandannya jangan cuma mau ngaji. Itu kalau di Hongkong orang dandan, kalau keluar rumah, di rumah nggak pernah dandan. Saya ceramah keluar negeri tahun 2007 udah keluar negeri. Hongkong, Singapura, sampai ke Guangzhou, Cina. Ya. Itu kalau di Singapura mau ceramah enak, Pak. Itu muslim Melayu kalau kelar ceramah pada salaman sama ustaz satu-satu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu gitu. Nah, di sini juga ada tadi Gunung Sari tiap habis subuh. Beda. Di sana kalau salaman atau satu-satu ngasih amplop sama ustaz.
Itu satu amplop isinya $50, $1 Singapura 9.600. Makanya kalau ceramah ke Singapura di sini kantong gede. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kenapa cerita Singapura di Gunung Sari? Barangkali tertular di sini. Tapi roman-roman memang kagak bisa. Jadi istri itu syukur. Kenapa? Kudu rajin dandan. Jangan dandannya keluar rumah. Makanya sering saya bilang tuh, Bu, dandan tuh jangan cuma keluar rumah doang. Ke pasar dandan, arisan dandan, ke mall, antar sekolah, ke pengajian. Tapi di rumah sama suami daster seminggu kagak ganti-ganti. Ada yang begitu di sini? Ada? Mana orangnya? Coba di tukang. Oh, di tukang. Nanti saya ajarin ya, ada pengantin, ada nggak sih ini? Mana dia ada pengantinnya? Ini saya lagi ceramain pengantin lama mulu, pengantin baru yang udah diceramain. Ya, Neng Sinta dengerin nih. Nanti kalau Kang Abdul ngeluh di rumah tangga bilang gini, Neng, kalau di rumah dandan kenapa jangan kumel gitu kayak toko dapur? Neng Sinta cukup bilang ke Kang Abdul, Kang, saya mau dandan. Sini duitnya. Benar nggak? Ini Neng Sinta. Karena zaman sekarang tuh pengen cakep gampang, yang penting punya mata duitan loh semua. Yang penting punya duit, Pak. Ya, zaman dulu orang mukanya hitam, perempuan pengen putih susah. Zaman sekarang tuh gampang. Tinggal dibawa ke salon, di facial. Kalau facial standar murah, cuma 60-70 ribu. Kalau ngambil paket krim malam, krim siang, itu mahalan yang Sinta, 160 ribu. Ya, kau tahu. Nanti dipakai ya, krim malam dipakai malam, krim siang dipakai siang. Insya Allah kalau terus-terusan dipakai 2 bulan, putih mukanya, hitam lehernya. Ya, jadi gampang zaman sekarang nih, perempuan mukanya tembem, mukanya capi, pipinya tembem. Oh, tembem gak orang sini? Itu kepengen tirus, pipinya kurus gitu ya, gampang, tinggal beli Nuskin Galvanik. Itu Nuskin Galvanik harga normal 5,5 juta. Sekarang lagi diskon 4,2. Cuma serumnya rada mahal, 1.400.000 satu lusin ya. Dia pakai tuh giniin tuh mukanya, insya Allah pipinya jadi tirus tuh gitu. Saya bilang lipstick mahal ya. Lipstiknya pakai apa nih Sinta? La Tulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amaranti, Pon, Cempaka, Maybelline. Bedak, pakai bedak apa? Nggak perlu mahal-mahal, udah cakep mah ya. Pakai bedak pipa nomor 4 udah cukup aja. Karena ada pepatah Arab, al-jamil jamilatun walau qomat minan naum, al-qabi qabihatun walau tuzayyin kulanaum. Yang cantik tetap cantik walaupun dia bangun tidur, yang jelek tetap jelek walau dibedakin sekaleng kapur. Neng Sinta udah cakep, bangun tidur bedak sedikit doang udah cakep ya. Jadi diperlihatkan tuh wajah yang terbaik untuk suaminya. Kalau suaminya ngelihat istrinya senang, hatinya bahagia, itu salah satu ciri istri solehah. Insya kemudian nanti diberikan keturunan wa auladuhul abror, keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau Neng Sinta nanya ke Ustaz Joker, gimana caranya biar cepat punya anak soleh? Gampang, nikahnya sama Bang Soleh. Insya Allah cepat punya anak, anaknya anak soleh. Kalau ini mah anak Abdul, anak Abdul Halim ya.
Ini kalau nikah Bang Soleh cepat, kalau pengen cepat mah begitu bro lahir ke alam dunia, tetangga datang ngucapin tahniah, selamat ya Neng, anaknya udah lahir, cakep banget dah. Anak siapa sih? Anak Soleh. Gedean dikit nyolong manggah, Pak RT ketahuan nama RT diomelin, turun lu tong. Nyolong manggah mulu saban hari lu, anak siapa lu? Anak Soleh. Remaja nongkrong di pos ronda saban malam, ketahuan sama RW, diomelin suruh pulang. Ulang lu tong, saban malam main gape mulu lu. Anak siapa lu? Anak Soleh. Jadi kalau pengen cepat punya anak soleh, namanya doang, cepat nikah sama Bang Soleh. Dalam Islam tuh proses kepingin punya anak soleh, mulai diajarkan oleh Rasulullah, cari istri yang soleha, cari suami yang soleh. Sebab kata orang Gunung Sari, like son like father, gimana anaknya, begitulah dulu bapaknya. Air yang jernih mengalir dari sumbernya yang jernih. Jadi kepingin punya anak soleh, cari mantu yang soleh. Jangan yang ditanyain kerja di mana, gaji berapa. Ini anak kita mau dibimbing tidak hanya bahagia dunia, tapi akhiratnya menjadi tanggung jawab suaminya. Karena itu cari yang soleh. Kalau ada 3 calon mantu, tes sama bapak, ngajinya tes. Sesuaikan dengan namanya kalau perlu. Siapa nama lo? Nama saya Muhammad Thoriq. Oh, baca surat At-Thariq. Was-sama'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq. Lulus seleksi awal nih mantu. Calon mantu yang kedua tanya, siapa nama lu? Muhammad Fajri. Baca surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin asri was-safi wal lulus nih. Calon mantu yang ketiga belum ditanya udah keluar keringet tinggi. Begitu diselidiki ternyata namanya Muhammad Ali Imron. Akhirnya dia cari akal, dia pikir-pikir sebelum ditanya sama calon mertuanya. Ditanya siapa namamu nak? Dia jawab di KTP mabuk, nama saya Muhammad Ali Imron. Tapi di rumah ibu bapak saya manggil saya Kulhu. Gitu. Betul lu gak apa Ali Imron, lu apanya Kulhu doang. Jadi proses dalam Islam tuh punya anak soleh dari mulai cari calon suami, suaminya soleh. Kemudian calon istri, istrinya solehah. Udah ketemu antara yang soleh dan solehah. Ciri yang kedua, usaha dan ikhtiar berikutnya kata Rasulullah, kepingin punya anak soleh, cara buat anak dengan cara yang soleh. Neng, udah hafal belum doa hubungan suami istri? Belum. Hah? Belum apa kita ajarin sama Ustaz Sahri. Ya. Ini kadang-kadang jangankan pengantin baru, pengantin lama, anak 4, anak 5, hubungan suami istri nggak apa. Saya tes nih bapak nih, ya, yang udah punya anak 3. Nah, pura-pura dah, pura-pura. Ada pisau ya. Jadi cara buat anak dengan cara yang soleh. Rasulullah tuh kalau mau hubungan suami istri dalam sirah nabawiyah itu dijelaskan. Pertama wudhu dulu. Ya, Rasul wudhu dulu. Habis wudhu sholat sunat mutlak. Habis sholat sunat mutlak didekati istrinya, dibelai rambutnya baca doa, dicium keningnya baca doa. Bahkan ketika hubungan suami istri itu pun baca doa. Padahal Rasulullah dijamin masuk surga, selamat dari perbuatan salah, hilaf dan dosa. Tapi ketika hubungan suami istri begitu sibuknya mempersiapkan diri dan berdoa kepada Allah karena ingin melahirkan keturunan yang soleh. Kita dijamin masuk surga kagak, saban hari berbuat dosa. Kudunya ketika hubungan suami istri kudu lebih sibuk dari Rasulullah. Sebelum hubungan kita kudunya baca doa, wudhu dulu, deketin istri baca doa. Sebelum hubungan baca Waqiah, Yasin, Al-Baqarah, ya, ditutup dengan surat Al-Fajr dan Al-Mujammil serta Asmaul Husna, istighfar 313 kali. Itu selesai, itu akhirnya Astagfirullahaladzim.
Jadi gitu hubungannya, hubungan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak usah bugil-bugil ya. Kenapa? Ada malaikat. Kita takut. Rasulullah mengajarkan dalam selimut ya. Begitu nih. Dari sekarang apalin, baca doa ya. Allahumma jannibna syaitan. Cinta udah apa belum? Udah apa belum? Apal ya. Itu belum apal juga. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi roman-romannya sama orang Gunung Sari Bismillah juga kagak. Bismillah nggak apal juga. Mampus saja udah kalau Bismillah nggak apal ya. Bahkan jarang disampaikan oleh orang-orang ya. Padahal ini sunnah. Jadi ketika hubungan nanti nih ya, dengerin yang sini. Hubungan ada puncaknya. Kalau kata dokter Boyke itu namanya orgasme. Ya. Ini bukan jorok nih. Ya, ini beneran. Jadi ketika puncak-puncaknya itu sunnahnya boleh mengingat dan menyebut lafaz Allah yang mulia. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah gitu. Jadi kalau lagi senang-senangnya Allahu Akbar. Cuma jangan kenceng. Hubungan jam 11 malam akhirnya tahu Allahu Akbar Allah. Tetangga datang bilang lu ajan apa gini hari? Padahal dia lagi menghidupkan sunnah Rasulullah tapi kekencengan. Ya. Kenapa seperti itu? Ini pelajaran bagi kita. Kalau lagi seneng aja ingat Allah, bagaimana kalau lagi susah? Itu senangnya dunia dia ingat Allah, apalagi ketika susah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ditanyakan kenapa tadi harus baca doa, istri itu udah halal dari ujung rambut sampai ujung kaki, jawabannya ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kenapa kita mesti baca doa ketika hubungan suami istri? Ternyata orang yang hubungan suami istri tanpa doa itu setan dikit-dikit bantuin hubungan suami istri. Na'udzubillah min. Jadi kalau udah wadah nikah halal dari ujung rambut sampai ujung kaki, ngapain juga baca doa? Itu setan ikut bantuin. Bahkan digambarkan tuh setan yang goda orang beriman tuh badannya kurus. Setan yang goda orang kafir itu badannya gemuk-gemuk. Kalau udah ada dialog, ngapa lo badan lo gemuk? Gua godain orang kafir, dia makan kagak baca doa, gua ikut makan. Kemudian dia tidur kagak baca doa, gua masuk dalam selimut. Ketika hubungan suami istri juga kagak baca doa, gua ikut dikit-dikit bantuin hubungan suami istri. Na'udzubillah min. Tapi umat Islam nih yang digoda setan yang badannya kurus. Kenapa ditanya? Ini orang Islam mau makan baca doa, gak bisa ikut bantuin makannya. Kalaupun dia terlupa kemudian setan ikut makan. Ketika umat Islam ingat di tengah makannya dia baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dia keluarkan kembali makanannya, muntah setan. Kemudian orang Islam tidur baca doa nggak bisa masuk dalam selimutnya. Gua tidur di pekarangan rumahnya, gimana nggak masuk angin, nggak ada yang ngerokin kata setan. Dia hubungan suami istri laki-laki baca doa, nggak bisa gua bantuin hubungan suami istri. Oh. Ini rahasianya. Kenapa istri yang sudah halal dari ujung rambut sampai ujung kaki kita disunahkan membaca doa ketika hubungan suami istri agar setan tidak ikut bantuin sehingga melahirkan anak dan keturunan yang soleh dan soleh. Alhamdulillah. Dah, nggak perlu lama-lama ya, karena ini dadakan. Udah ya. Udah aja. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Saya takziman sama ini Ustadz Haji Haryanto, diajak hayu sampai sini dia suruh ceramah juga hayu ya. Insyaallah pulang juga insyaallah ntar hayu. Ini saja kita doain baca suratul Fatihah untuk Ibu Iro beserta keluarganya yang akan hajat insyaallah besok. Semoga hajatnya diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian keluarga Neng Sinta dan Kang Abdul Halim
Semoga dijadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan oleh Allah, dijadikan keturunannya keturunan yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya nggak bisa ikut makan prasmanan, saya langsung pulang karena agak jauh ya, jadi nggak bisa ikut makan prasmanan dulu. Emang ada? Ada apa enggak? Kalau emang dipaksa juga ya saya tetap pulang aja, tapi itu dibungkus gak apa-apa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.